Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Resikonya kerja ikut orang ki yang ini ki ya. Salah bener salah pokoknya. Sedih sekali rumah samu ngene iki jan. Pengen nangis. Deloklah sambelnya Masya Allah jan. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Nyuci baju Mbak Bu Besti, baju saya sendiri. Jadi setiap kali saya nyuci itu bajunya selalu saya pisah. Mas Bos nyuci bajunya sendiri, bajunya Mak De sama baju saya yang nyuci, tapi selalu saya pisah. Ya udah terbiasa kayak gitu. Pokoknya pasien sama baju saya itu selalu saya pisah. Kalau dulu di tempatnya Pak Bos, bajunya Pak Bos sama bajunya Akong itu juga saya pisah. Pokoknya masing-masing orang itu nyucinya sendiri-sendiri kayak gitu. Udah kebiasaan aja, nggak tahu kenapa. Terus ini saya masak nasi dan saya sedang menunggu tukang reparasi kursi roda. Ini banyak yang bertanya kenapa saya masak nasi selalu dikasih minyak goreng. Jadi ini tuh ilmu dari majikan saya yang pertama. Waktu saya pertama kali datang ke Taiwan itu tuh masak nasinya selalu dikasih sedikit minyak goreng kayak gitu. Waktu saya tanya kenapa, itu tuh beliau bilang biar nasinya itu lebih pulen dan tidak cepat kering. Jadi kan di Magicom ini kadang-kadang itu seharian kayak gitu kan. Nah itu biar tidak kering, biar tidak kemelingkingan gitu loh Mbak Bu Besti, biar tidak kayak karak kayak gitu, makanya dikasih sedikit minyak goreng. Ini tadi saya ngasihnya kebanyakan karena mak sok glogok kayak gitu, tapi USB ini lah kadung kan tidak bisa diciduk lagi itu minyaknya. Jadi tidak apa-apa. Seharusnya itu ngasihnya itu sedikit saja, sakit gitu loh Mbak Bu Besti. Terus saya menunggu tukang reparasi kursi roda. Jadi kemarin lusa itu tuh kita makan siang di luar Mbak Bu Besti. Mbak Bos itu menjanjikan Mak De biar Mak De itu mau olahraga, mau makan setiap 1 bulan sekali, dijanjikan untuk makan siang di luar. Jadi untuk makan di luar kayak gitu loh, ben ganti suasana biar tidak mulek saja di rumah, karena kalau mulek saja di rumah ya bosan sekali ya kan. Jadi dijanjini seperti itu. Tapi Mak De itu dijanjini seperti itu iya tok, tidak tandang. Enggih tapi tidak kepanggih kalau kata orang Jawa. Mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Seperti itu ya, begitulah Mak De. Terus balik lagi. Jadi karena kita makan siang di luar, kan Mak De itu jalannya sangat amat pelan sekali dan sempoyongan dan tidak bisa jalan jauh kayak gitu. Paling jauh itu jalan sekitar 10 meter saja itu sudah cukup lelah. Jadi harus didorong pakai kursi roda. Terus kemudian waktu berangkat sama waktu di tempat restorannya itu, waktu kita sudah selesai makan, itu tuh kursi rodanya itu oke Mbak Bu Besti, tidak ada masalah. Jadi waktu saya menaikkan Mak De ke mobil, itu kursi rodanya yang ngambil Mas Bos untuk dilipat dimasukkan dalam bagasi mobil. Terus kemudian waktu di parkiran apartemen, itu tuh waktu saya mau ngangkat Mak De lagi duduk ke kursi roda, itu kan kursi rodanya harus dikunci dulu ya Mbak Bu Besti biar tidak lari. Kayak gitu, waktu saya kunci yang sebelah kiri itu oke, tapi yang sebelah kanan itu sudah dol. Jadi kunciannya itu dol kayak gitu loh.
Kalian tahu kalau seumpamanya kita ngerem sepeda, itu remnya dol, tidak bisa dipakai, sudah uklik-uklik tidak bisa dipakai, ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya bilang sama Mbak Bos, loh ini kenapa kok kursi rodanya rusak gini? Tadi perasaan nggak ginio-ginio, saya bilang seperti itu ke Mbak Bos, tapi pakai bahasa Mandarin ya, tidak pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Jawa. Soalnya Mbak Bos pasti tidak mudeng sekali ya kan. Terus Mbak Bos bilang, masa kayak gitu? Terus didelok sama Mbak Bos, terus ya itu dol kayak gitu. Saya jadi tidak enak Mbak Bu Besti, karena takutnya nanti saya yang dituduh merusakkan, karena saya yang mendorong kursi roda. Tapi menurut perkiraan saya, ini tuh Mas Bos yang tidak sabaran. Jadi beliau itu wong lanang rodok sorogrodok gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi beliau tidak sabaran mengunggahkan ke dalam bagasi, jadi sorogrodok, terus akhirnya ada bautnya atau apanya yang lepas, makanya pengunci kursi rodanya itu dol kayak gitu. Terus kemudian sampai rumah ya saya tuduhkan sama Mas Bos juga, ini rusak kayak gitu. Mas Bos ya nggak ngaku nggak ngaku kalau beliau itu yang merusakkan. Terus ya karena saya yang mendorong kursi roda, yang sering pakai kursi rodanya waktu keluar, jadi saya itu kayak merasa jadi tertuduh gitu loh Mbak Bu Besti. Tapi wong saya tidak merusakkan, soalnya waktu saya menaikkan Mak D itu kan kursi rodanya otomatis juga saya kunci ya. Kalau tidak saya kunci nanti saya tinggal junjung Mak D, kursi rodanya lari, kita berdua jatuh. Saya sama Mas D, saya sama Mak D bisa jatuh kayak gitu. Jadi harus dikunci dua-duanya kayak gitu rodanya. Waktu saya kunci itu masih oke, tapi begitu nyampe di parkiran apartemen itu sudah dol ya, saya nggak tahu Mbak Bu Besti. Terus kemudian Mas Bos juga tidak merasa merusakkan. Jadi kayak rumangsa kuwi kayak didudeng ke saya gitu loh kesalahannya. Terus hari ini Mbak Bos kemarin malam itu Mbak Bos itu ngelain saya, bilang kalau hari ini akan ada tukang reparasi datang siang kurang lebih sekitar jam 1 kayak gitu. Terus kemudian nanti disuruh bayar 1100 NT. 1100 NT itu kalau dirupiahkan berapa? Tinggal kalikan saja 571. Hari ini kursnya segitu ya Mbak Bu Besti. Jadi ini saya memasak nasi, terus kemudian saya mengetokkan ikan untuk makan siang saya sambil menunggu tukang reparasinya datang kayak gitu. Oke, sekarang saya mau mendelok Mak D dulu, karena hari ini tuh kemarin kita tidak cuci darah ya pakai mesin, tapi cuci darahnya pakai tangan. Jadi kalau yang biasa cuci darah di Taiwan, punya pasien cuci darah pasti paham cuci darah pakai tangan itu seperti apa. Saya tidak bisa menjelaskan karena saya juga bukan orang medis, jadi kayak menjelaskannya nanti takut kalau kalian salah tompo kayak gitu. Pokoknya cuci darah pakai tangan, dan itu kalau cuci darah pakai tangan itu sehari 4 kali. 4 kali, dan sekali cuci itu 30 menitan. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam sehari, tapi dibagi 4 kayak gitu. Terus besok kita jadwalnya ke rumah sakit untuk kontrol Mak D setiap 1 tahun sekali. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Kok nemplok? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah lembut sekali kayaknya. Tangan saya sampai peol sekali. Kalau tidak lembut itu dimakan kayak pie-pie gitu. Ini tak deploki, ini kulit nganunya amat. Sudah. Nasinya tak aduk-aduk lagi. Ya Allah, lek kakean minyak. Nasinya jalunyu sekali. Sudah selesai Mbak Bu Besti. Ini tadi ternyata tukang servisnya itu datangnya jam 2 lebih. Padahal janjinya jam 1. Ngaretnya sampai 1 jam lebih. Ya Allah, saya ngenteni sampai cemplungan, sampai menahan lapar. Dan bayarnya 1.100 NT ya. Seperti yang tak bedek tadi, kan Mak D itu bertanya kenapa bisa sampai potol seperti itu. Terus kemudian sama tukang servisnya itu dijawab kalau mungkin pas waktu make kayak gitu itu terlalu pakai tenaga gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi terlalu diongkek kayak gitu akhirnya potol. Dan bombastic side eyes. Mak D langsung melerok ke saya kayak gitu. Ya wes lah Mbak Besti, resikonya kerja ikut orang ki yang ini ki ya. Salah bener salah pokoknya. Ya wes lah begitu. Wes habis ini dikatam-katam nih wes baru kayak leren Mbak Besti. Sedih sekali rumah sama ini ki sejen. Pengen nangis.
Oke Mbak Besti, hari ini menunya cuman ikan ekor kuning. Ini tuh ikannya sebenarnya sudah lama dari saya sebelum balik ke Indonesia gitu. Tapi saya itu lupa kalau punya ini di kulkas. Terus kemarin itu malam saya baru ingat, perasaan saya masih punya satu ikan ekor kuning yang belum tak masak. Ternyata waktu tadi saya ngodal kulkas, ngodal freezer, itu ternyata beneran masih ada. Terus hari ini, lalapannya sederhana saja ya, ada kacang panjang sama kobis atau kol atau bahasa liane apa, pokoknya kobis, kol, ya itulah Mbak Besti sama kacang panjang. Ini tuh kacang panjang di Taiwan itu adanya cuman pas musim panas doang, kalau musim selain itu nggak tumbuh. Oke Mbak Besti, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu, sedihnya wis lupakan saja. Lah dipikir tambah mumet ya Mbak Besti, yus ngene iki lah pokoknya. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya Masya Allah. Terus ikannya saya ngambil yang ekor dulu Mbak Besti. Paling suka ikan ekor kuning tuh dagingnya tebel terus gurih Mbak Besti, dan ini tuh tidak amis ya walaupun cuman digarami doang. Deloklah sambelnya Masya Allah Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung gurih. Kayak kerupuk. Wih. Wah, durinya katut. Puluhan terakhir Mbak Besti.
Hari ini makannya puas banget. Lalapan sederhana dari kampung tetap nomor 1 daripada lalapan yang kayak selada dan lain sebagainya itu. Bangga enak lalapan yang kayak di warung lalapan di pinggir jalan, kacang panjang, kol, kemangi, enak banget. Itu kalau kalian dengar suara ngik 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 itu adalah mesin pencacah sampah. Soalnya tadi saya menyemplungkan nanas utuh. Jadi minggu lalu Mbak Bas belikan nanas untuk Mak De, untuk buah ya toh. Tapi karena nanasnya itu asem, jadi Mak De itu tidak dimakan kayak gitu. Terus hari ini tuh beliau minta nanas kayak gitu. Terus tak cium nanasnya, ternyata sudah bau asem, jadi tidak bisa dimakan, makanya saya buang kayak gitu. Kalau mesti ngongkon, harusnya dicacah gini. Itu ada pisaunya sendiri, tidak usah dicacah, sudah hancur sendiri nanti. Cuman ya ada musiknya kayak gini, jadi tidak usah nambah-nambah gayan ya. Kutuk marani sunduk, ulo marani gitik. Kerjaan yang tidak ada itu jangan diada-adakan. Kenyang banget Mbak Besti. Sudah selesai. Ternyata konten-konten saya di YouTube, Facebook itu tuh banyak sekali tetangga dan saudara yang nonton. Ya Allah. Untungnya saya di sini tuh tidak koken polah ya toh. Tidak aneh-aneh. Tidak ngelakoni barang yang di luar batas kayak gitu. Untungnya saya di sini dablek-dableknya itu cuman madang, makan sambal kayak gitu, terus digigian sama teman-teman saya. Selamat. Oke Mbak Bu Besti, sudah ya hari ini videonya. Terima kasih sudah menemani saya mukbang sambal sama ikan goreng lalapan jadul gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua dimanapun berada sehat selalu dan kaya raya, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Habis sih loh, ini kayak belungan tok. Bye bye.